Episode 13. Baru saja Jill berurusan dengan Jeff yang galak. Sekarang Tata yang suka melotot setiap kali Jill sedang makan. Tata yang selalu sewot setiap kali berpapasan dengan Jill. Terakhir, Tata bahkan berhasil menendang setumpuk laporan milik Jill hingga laporannya memiliki caps sendal butut. Dan banyak tingkah menyebalkan lainnya yang membuat Jill gedek. Dia gondok ngeliat kertas-kertas robekanmu. Maklumi aja, jangankan ada robekan kertas begini. Pada saat nggak ada masalah pun, Tata tetap kelihatan benci kok sama aku. Semua orang pada nyebelin. Kekesalan Jill kembali fokus kepada Jeff. Sekarang aku mesti mengulang laporan dari awal. Padahal malam ini laporan itu udah harus aku email ke pusat. Ini penyiksaan tingkat dewa namanya. Kelewatan, kan? Jill merutuk sambil terus mengetik di laptopnya. Sebenarnya Jeff itu baik. Loh, dia perhatian. Semua orang bilang dia emang galak. Itu karena mereka belum mengenal Jeff lebih dekat. Mungkin sikap itu dia tunjukin di depan karyawan sebagai wujud kewibawaan doang. Tapi sebenarnya dia itu perhatian. Loh, Jill menatap mata Fanny dengan dahi berkerut. Dari mananya Jeff kelihatan baik, baru dilihat kakinya aja sudah ketahuan garangnya. Apalagi mukanya, sadis. Jeff itu cerdas, lanjut Fanny. Pertama masuk kerja, dia menjabat sebagai asisten lapangan. Sebulan kemudian loyalitas dan kemampuannya dalam memecah masalah terbaca oleh pimpinan. Makanya dia langsung diangkat menjadi direktur IC. Hebat. Kan, gak pernah ada kasus begini sebelumnya. Dan Jeff menjadi pemecah rekor. Dia nggak perlu waktu lama untuk meraih jabatan penting itu. Mungkin kamu nggak akan percaya kalau dengar itu. Tapi begitulah kenyataannya. Semua itu dia raih bukan karena punya koneksi. Tapi berkat kerja keras dan otaknya yang selalu jitu dalam memecahkan masalah di lapangan. Dan satu lagi, Direktur operasional mempercayakan sepenuhnya urusan perusahaan kepada Jeff. Dia benar-benar berkemampuan luar biasa. Fanny menceritakan tentang Jeff yang tak pernah Jill tanyakan. Kekaguman Fanny terhadap Jeff hampir membuat Jill mengangkat tangan untuk menyentuh kening Fanny. Sebenarnya Jill ingin bilang, cuma orang idiot yang bilang Jeff baik. Tapi itu pasti akan melukai perasaan Fanny. Fanny kan orangnya lurus-lurus aja dan cenderung serius. Sekali lagi, Jill harus sadar diri bahwa ia bisa berada di sana berkat kemuliaan hati Fanny. Jangan sampai ia menjadi beban. Apalagi sampai mencoreng nama baik Fanny atas ulahnya. Oke, aku tahu kenapa kamu bilang gini. Supaya aku nurut sama Jeff. Kan? Kamu nggak mau aku membuat kesalahan. Sebab bukan cuma aku yang malu kalau aku bikin kesalahan. Tapi kamu juga. Soalnya kamu yang bawa aku masuk kerja di perusahaan ini. Fanny tertawa. Memang bener. Aku yang masukin kamu ke perusahaan ini dengan alasan kalau kamu adalah saudaraku. Kalau enggak, mungkin kamu nggak akan dipertimbangkan oleh Jeff. Mengingat lamaran numpuk, dan semua yang punya titel. Tapi itu hanya sebatas usahaku. Tuhanlah yang menghendaki. Kebaikan Fanny semakin sempurna di mata Jill. Mulai dari membantu Jill mencarikan tempat tinggal, sampai memasukkannya ke perusahaan dengan mengakuinya sebagai saudara. Dan sekarang masih terlihat tenang meski Jill uring-uringan dengan pekerjaan yang direkomendasikan oleh Fanny. Sudah seharusnya Jill menjaga sikap dan nurut pada atasan demi menjaga nama baik Fanny.
Hai semuanya, si tengil yang paling cerewet memasuki ruangan. Gadis bernama Ika itu berputar-putar dengan gaya layaknya sedang berdansa. Ya ampun, si malaikat tadi senyum sama aku. Gila-gila bisa-bisa aku nggak tidur semalaman. Nih orang ngapain datang-datang kayak orang kesambet. Malaikat siapa maksudmu? Tanya Jill. Siapa lagi coba orang paling perfect di sini? Ika mengayunkan alis dan menghempaskan tubuh duduk di sisi Jill. Bekongmu gede nih. Jangan main seruduk dong. Sakit tahu? Jill mengelus pahanya yang terkena hempasan bekong Ika. Sorry. Maklum lagi seneng. Duh, tuh malaikat kesambet apa ya, kok mau senyum? Biasanya muakanya tuh kan culas. Pandangan Ika menerawang. Dari tadi malaikat mulu. Yang kamu maksud siapa? Jill penasaran. Siapa lagi kalau bukan Jeff? Celetuk Fanny yang sangat paham dengan sifat Ika. Gadis tengil itu tidak ada bedanya dengan gadis-gadis lain yang mengagumi ketampanan Jeff. Yaps, bener banget. F. Ika mengeja nama Jeff. Jill mengerutkan dahi keheranan. Bertambah satu manusia yang isi kepalanya aneh. Apa yang dikagumi dari sosok Jeff? Dia galak dan sombong. Pikir Jill. Pada geser isi pala kalian. Jeff si galak itu dibanggain? Celetuk Jill dengan suara kecil hingga tidak didengar Fanny dan Ika yang duduk di sisi kiri dan kanannya. Mendingan ngebanggain tikus. Biarpun kerjanya tiap hari cuma ngegerogotin. Tapi jelas dia itu binatang. Tadi pas mau pulang ke mes, aku berpapasan dengan Jeff. Terus aku menyapanya. Kok dia senyum? Senyumnya manis banget. Sumpah. Aku pasti kebayang-bayang nih sampai malam. Bisa-bisa kebawa mimpi. Jeff kalau lagi senyum ganteng banget. Udah gitu, matanya menawan lagi. Ya ampun, rasanya kayak ketiban durian, ungkap Ika kegirangan. Jill geleng-geleng kepala. Iya, ketiban durian langsung penyeok. Sewot banget sih kalau ngomongin Jeff. Ika menatap wajah Jill yang manyun. Apa sih yang dibanggain dari sosok Jeff? Dia tuh serigala kelaparan. Ganas, galak, dan angkuh. Berarti nasib kamu aja yang sial, sahut Ika. Butinya, dia ramah kok sama aku. Bukannya kamu juga udah langganan dibentakin Jeff? Ucap Fanny membuat Ika menyembunyikan muka mengingat perkataan Fanny adalah benar. Jill tidak lagi menyahut. Ia biarkan Ika dan Fanny saling sahut membahas Jeff. Jill terdiam. Tiba-tiba ia terkenang ayah, bunda dan Evan. Ada ruang rindu yang mengisi hatinya. Mungkin nasib buruk yang ia terima sekarang adalah balasan atas perbuatannya yang kabur dari rumah. Dan membuat seluruh keluarganya panik atas kepergiannya yang tanpa pesan. Sekarang ia digalakin Jeff. Disewotin Tata. Dan entah akan ada kejadian apa lagi setelah itu. Jill, kenapa kamu kabur dari rumah? Tanya Fanny. Apa hanya karya sebatas didohin doang? Jill menatap Fanny tanpa sepatah kata. Rasa kesal terhadap Jeff masih membekap dan memenuhi ruang hatinya. Dan sekarang ia harus bercerita soal perjodohan yang memuakkan itu. Tidak. Bisa-bisa ia menelan laptop bulat-bulat akibat marah hebat. Jill, aku mau tahu masalah sesungguhnya sampai kamu bisa kabur dari rumah.
Apa perjodohan itu nggak bisa dibatali dengan membicarakannya baik-baik sampai akhirnya kamu mesti ambil jalan kabur dari rumah? Tanya Feni yang merasa penasaran. Aku udah anggap kamu seperti adikku sendiri. Kita susah dan seneng sama-sama di sini.